Halo, perkenalkan nama saya Effendi. Bersama kelompok saya ada Kellen, Tony Sumadi, dan Fanny Valentina. Jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan dan perekrutan MSDM pariwisata. Dan akan dimulai dengan saya dulu. Saya akan menjelaskan tentang apa itu rekrutmen, tujuan rekrutmen, dan prinsip rekrutmen. Jadi rekrutmen itu adalah suatu kegiatan dengan mencari dan mengumpulkan para karyawan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Tujuan rekrutmen itu adalah untuk mencari karyawan terbaik di bidangnya. Dan prinsip-prinsip rekrutmen itu ada satu, perekrutan karyawan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Dua, jumlah karyawan harus sesuai dengan jabatan yang tersedia. Tiga, biaya diminimalkan. Itu artinya biaya pelatihan, biaya periklanan, dan biaya perekrutan. Lalu yang keempat ada flexibility atau semacam kemampuan untuk mengadaptasi dalam lingkungan pekerjaan yang baru. Proses dan sumber perekrutan dari HR yaitu menemukan beberapa calon pekerja atau karyawan, melakukan kapan jadwal training, serta mencari KSA dalam pekerjaan yang dibutuhkan. KSA adalah knowledge, skill, dan ability. Knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh calon karyawan, skill adalah keterampilan yang dimiliki oleh calon karyawan, serta ability yaitu kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Dari tanggung jawab staf HR, presence recruitment, dan melakukan training. Perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan job posting, pengiklanan, saran dari beberapa karyawan, write-in dan walk-in, serta open house. Oke, selanjutnya itu dari keputusan rekrutmen. Keputusan rekrutmen itu bisa dari organisasi atau agen penyalur pekerja gitu. Dan bisa juga staf biasa atau yang fleksibel. Kemudian dari metode rekrutmen. Metode rekrutmen itu ada 3, yaitu internal, internet, dan eksternal. Dan sumber rekrutmen internal contohnya itu adalah keluarga pekerja, di mana mungkin ayahnya atau abangnya bekerja, merekomendasikan anggota keluarganya untuk bekerja, untuk mengisi kekosongan posisi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian bisa dari job posting, kemudian bisa dari promosi, rotasi, dan demosi. Promosi itu adalah peningkatan jabatan atau perubahan jabatan ke yang lebih lah gitu. Misalnya dari karyawan ke manajer atau ke supervisor. Kemudian itu rotasi. Rotasi itu hanya perpindahan jabatan. Mungkin dari jabatannya itu sama tapi cuma berpindah saja. Kemudian dari demosi. Demosi itu adalah penurunan jabatan, di mana mungkin dari tingkatnya manajer turun ke supervisor atau semacamnya gitu. Kemudian itu adalah sumber dari internal. Ini sekarang ini, dan selanjutnya ini sumber rekrutmen dari eksternal, dapat dari luar negeri ataupun dalam negeri. Contohnya bisa rekomendasi karyawan atau agen penyalur kerja, bisa juga dari pengiklanan, dan juga bisa dari lembaga pendidikan, contohnya kuliah atau SMK. Kita akan membahas tentang seleksi. Seleksi ini sendiri ialah suatu proses yang dilakukan setelah rekrutmen, yaitu kita akan memilih calon karyawan yang terbaik pada bidangnya atau pada job yang tersedia. Kemudian ada sistem seleksi. Itu harus tepat pada 3 sasaran, yaitu akurat, adil, dan yakin. Proses seleksi dapat dilakukan dengan format lamaran, tes fisik, tes kecerdasan, wawancara, dan lain-lain. Jenis seleksi itu ada 3, yaitu administrasi, contohnya ijazah, CV, surat lamaran, pas foto, dan lain-lain. Kemudian ada yang tertulis, contohnya tes kecerdasan, tes psikologi, tes bakat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ialah tidak tertulis, contohnya ialah wawancara, kesehatan atau medis, dan praktek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang seleksi.